Dan beruntung banget ketemu sama tim teman-teman aktor anak muda hebat berbakat, kelakuan sedikit kayak setan sih sebenarnya. Dan juga semua orang punya suara, semua orang pendapatnya dihargai dan pendapatnya, pemikirannya, gagasannya jadi bagian dari film ini di akhir gitu. Siap, tepuk tangan dong untuk Mas Angga Dwi Sasongko. Sebelum ke Mas Angga lagi, Itu jadi batasan sih dari awal ya. Orang yang punya komentar bahwa pemainnya muda-muda, masa ceritanya kayak gini gitu. Nggak belajar sejarah. Tahun 1928 yang bikin Indonesia punya apa namanya keinginan buat bersatu ya pemuda gitu. 45 ya pemuda gitu. Ya kan? 66 ya pemuda gitu. Pemuda negara ini dibangun sama anak-anak muda gitu. Terus ketika ada film kayak gini, kalau anak muda suruh nyuri lukisan dari istana, ya paling bener ya ngajakin anak muda, bukan yang tua-tua sih. Yang tua-tua udah mikirin anaknya sekolah kan. yes. Tepuk tangan dong untuk Mas Angga. Thank you Mas Angga jawabannya. Kita ke para pemain sekarang, ada Iqbal Ramadan. Bal, kalau dari sisi pemain tadi Mas Angga udah bilang dari sisi sutradara dan Mas Kris udah bilang dari sisi produser. Lo sendiri sebagai pemain gimana Bang? Saat ada komitmen besar, ya kan? Dimana ini juga keluar dari Imeso selama ini yang melulu masalah percintaan gitu Bang. Nah, gimana akhirnya lo bisa mengeluarkan potensi terbaik lo di sini Bang? dari awal gue ditawarin project Mencuri Saleh, tadi dibilang dari 3 tahun sebelum syuting 2018 gitu. Gue emang udah excited banget sih, karena memang kan si genre pencurian ini bukan genre yang populer gitu ya, bukan genre yang familiar gitu, makanya nggak asing juga kalau akhirnya filmnya belum keluar cuma orang-orang ini mirip itu, ini mirip ini, apa segala macam, karena memang nggak ada komparasinya. Tapi buat saya pribadi ini memang sebuah tantangan yang gede banget gitu, sebuah tanggung jawab yang akhirnya harus bisa saya selesaikan dengan baik, kita selesaikan bersama-sama. Dan beruntung banget ketemu sama tim teman-teman aktor anak muda hebat berbakat, kelakuan sedikit kayak setan sih sebenarnya. Dan juga director dan juga produser yang luar biasa, ngomong banget gitu ya. Kami di sini nggak dianggap sebagai bocah ingusan yang bisa diketekin gitu, tapi juga sebagai kolega aktor yang didengarkan lah gitu pendapat dan juga opininya. Jadi bersyukur banget dan semoga film ini bisa diterima sih dia sama semua orang di Indonesia. Iqbal Ramadan, tepuk tangan dong untuk Iqbal Ramadan. Sebelum ke pemain selanjutnya, kita juga sudah kedatangan ada Gani Indrawimo dan juga Andrea Dia. Silakan bergabung bersama kita. Tepuk tangan dong teman-teman media. Silakan. Oh wow, amazing. Yes, ini juga masih jadi pertanyaan Mas Angga, perannya Mas Bimo ya di Twitter masih rame nih ya. Jadinya baik apa jahat nih Mas? Daniel boleh di sini, boleh di depan sini, boleh, silakan. Iya, silakan. Boleh berada di sini. Oke, kita lanjut ngobrol, kita ke Angga Yunanda setelah dari Iqbal. Angga Yunanda, tepuk tangan dong untuk Angga Yunanda nih, tadi membuat kita bumper loh tadi yang datang nih ya, kayak perannya Angga bersama Rachel Amanda di sini juga bikin beberapa kena gitu ya, bumper gitu ya. Nggak, lu gimana kalau mendalami peran sebagai Ucup di sini dan bisa sedapat itu gitu kan? Silakan ya. Waduh. Ya, halo. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru mau mulai, lu jangan mancing-mancing. Oke. Ya, pastinya bersyukur banget sih bisa ada di sini karena bisa dibilang ini salah satu momentum bersejarah juga, jadi salah satu karya terbesar dari Visinema dan Mas Angga juga. Jadi beruntung banget bisa menjadi salah satu bagian dari film ini karena aku nggak tahu bisa ketemu sama teman-teman di sini itu di mana selain di film ini. Jadi terima kasih banyak atas kesempatannya gitu. Tapi kalau untuk ditanya gimana cara untuk menggali karakter masing-masing, mungkin kalau dari aku pribadi mewakili teman-teman, kita beruntung banget sih punya director Mas Angga gitu. Dia sangat memberikan waktu dan ruang yang sangat luas untuk kita sebagai pemain mencari kira-kira apa nih hal-hal yang pas yang bisa kita taruh di filmnya gitu. Misalnya kayak aku pribadi,
dapat waktu untuk workshop bareng sama salah satu hacker yang dimiliki Indonesia, salah satu yang terbaik bisa dibilang, Mas Teguh namanya. Dan di sana aku sama beliau mempelajari banyak hal, terus dikasih lihat gimana kira-kira kenyataan di dunia IT dan komputer tersebut, dan ternyata emang bisa dilakukan gitu. Jadi semua adegan-adegan Ucup yang ada di film itu beneran dipraktekkan langsung saat kita workshop gitu. Jadi aku semakin percaya kalau ternyata emang apa yang dilakukan Ucup ini bukan cuma hayalannya Ucup aja gitu, tapi emang beneran bisa diwujudkan, bisa dilakukan, dan itu yang membuat aku jadi semakin percaya kalau Ucup itu emang ada, dan ya seperti yang kalian saksikan di film itu nantinya gitu. Oke, tepuk tangan untuk Angga Yunanda. Kita ke Umay. Ini mana tepuk tangan buat Umay? Mana? Gak usah malu-malu ya. Dan jatuh cinta sama karakter Gofar di sini ya. Gofar Mai, bukan Umaynya, Gofarnya. Oke. Ya. Gofar nih. Lo gimana Mai? Intens banget, dinamis banget peran yang lo mainin di sini. Bahkan komentar-komentar di Twitter juga, wih Umay bisa sedinamis itu di film ini akhirnya. Itu gimana Mai? Boleh jelasin ke teman-teman media yang hadir hari ini Mai? Nggak gimana sih, maksudnya ya emang diskusi bareng sama Mas Angga dan sama teman-teman cast yang lain kan juga cukup lama kan ya, kita readingnya lama banget. Karena emang ya untuk biar kita baal sama skripnya kan, dan gue sih ngerasa senang banget sama bener dong, kita sampai kayak kita reading lagi gitu, dan emang ya menyenangkan sih prosesnya. Jadi nggak ada treatment khusus apa gimana sih, paling emang gue sama Tuk aja riset juga ke bengkel ya kita beberapa kali. Iya, kita juga nyeritain dan saling ngasih input gitu loh satu sama lain, bukan cuma ya udah gue ngurusin Gofar aja atau Ucup ngurusin Ucup aja gitu, tapi semuanya gitu. Kita saling support satu sama lain lah untuk karakter kita masing-masing gitu sih. Siap, terima kasih Umay. Kita ke Ari Irham. Ini juga satu yang udah rame juga tuh potongan-potongan videonya, pernyataan dari Mas Angga kalau hari ini dipaksa buat nyetir. Ya kan, itu gimana ceritanya nih lo? Scene ini rame banget juga soalnya diomongin, Ri. Itu boleh ceritain nggak, Ri? Boleh. Itu salah satu kesulitan gue sih di film ini, karena di adegan itu gue harus nabrak 15 mobil. Wow. Dan itu lumayan cukup sulit ya, karena gue sama Gofar tuh di situ sama Umay. Kita kan udah pucat banget sebelum gue menabrak mobil. Lu aja kali, lu doang. Gofar ya. Udah gak kayak kakak adik aja nih kita. Dan ya akhirnya berhasil, gue turun dari mobil, kaki gue lemes banget tuh setelah nabrak-nabrakin. Cuman ya gue belajar rehearse scene adegan itu tuh 3 hari dan juga 2 hari buat bawa truk gitu. Dan akhirnya sampai sekarang ketagihan ya Ri, bawa truknya. Dia bikin simbe. Oh, Bikin simpe. bahkan sekarang datang udah kan. Kalau bawa truk sih gak ketagihan ya, ngedriftnya ketagihan. Ngedriftnya ketagihan. Iya. Nah, Jadi makasih kesempatannya buat Mas Angga gitu. Gak nyesal kan bikin gue nabrakin 15 mobil Mas. siap, terima kasih Ari Irham. Tepuk tangan dong untuk Ari Irham. Kita ke case selanjutnya juga di sini ada Adradian yang sudah bersama dengan kita. Ini menarik banget juga. Dan juga pengen tahu ceritanya juga gimana akhirnya bisa bergabung di project ini ya kan, bersama dengan Mencuri Raden Saleh. Dan sini ada scene berantem ya, terus ada emosi sama Suawi juga gitu. Itu gimana Irfan selama perjalanan syuting? Silakan, boleh diceritakan. Oke, sebelumnya emang ini comebacknya aku kebetulan. Dan kenapa aku bisa comeback lagi, karena sebelumnya aku sibuk ngurusin suami tercinta, ngurusin kerjaan aku juga. Terus pas ditawarin film Mencuri Raden Saleh ini, kayak pas aku baca skripnya, aku ngerasa kayak tertantang banget, apalagi karakter aku sebagai Sita di situ kayak bikin aku bisa keluar dari comfort zone aku, karena aku harus latihan fighting, apalagi koreonya, apalagi harus berani acting juga sama suami sendiri yang sebenarnya itu gak gampang ya. Dan
Ternyata pressure ya. banget sih, lebih pressurean syuting sama kamu daripada sama Mas Angga sih. Happy banget bisa gabung di project ini karena pertama aku percaya banget sama Mas Angga, sama Visinema juga udah mempercayakan aku bisa main di sini. Jadi kayak aku happy sih bisa gabung di sini. Siap, tepuk tangan dong untuk Mbak Andrea. Thank you. Kita sekarang tanya suaminya kalau gitu ya. Mas Angga ini juga karakter yang banyak ditanyakan di Twitter nih Mas Angga. Sebenarnya dia jahat apa baik Mas Angga? Ini belum diungkap loh. Tapi pas pertama kali ditawarin karakter ini sama Mas Angga, gue yakin Angga tuh ngeliat jiwa polisi dari gua. Wah, polisi Angga. Soalnya Mas Angga tuh ada di sosial media juga kan, akhirnya bisa kerjasama dengan Mas Mo tuh satu ini. Tapi sebelum ke Mas Mo, Mas Angga dulu boleh Mas. Karakter. Kalau TV kan biasanya polisinya cakep-cakep doang, cantik doang kan. Jarang itu ada polisi ganteng. Ya udah. Dia di depan media, polisi ganteng. Di headline ya guys. Oke Mas Mo. Nggak usah bahas polisi yuk. Oh iya bener. Benar Mas, terima kasih. Kita masih mau tayang. Mas Mo, lo gimana di karakter ini pada saat saat dijelaskan oleh Mas Angga, terus perannya di Mencuri Raden Saleh ini ada adegan sulit juga kan sama Piko, empat gedung gitu. Iya, tapi kalau mau soal pendalaman karakter dan lain-lain, kayaknya itu udah jadi tanggung jawab masing-masing aktor gitu kan, dan udah pasti udah jadi pertanyaan yang udah lazim lah ditanya. Cuman kalau untuk adegan-adegan yang seru, yang paling nggak pernah gue lupain salah satunya itu yang adegan ngelompatin gedung sama Iqbal. Beres ngelompatin gedung itu, gue nanya, gue pikir lu tuh putih Bal, ternyata lu pucet ya. Iya bang, gue pucet. Lu gak berani ya? Gue juga. Jadi dua itu gak ada yang berani, cuman gue sotak aja. Tapi gue belum nonton, yang penting gue harap adegannya keren banget. Dan kenapa Bal berdiri, gue kira marah. Tapi dibilang pucet Bang. Ya bener, itu bener. Iya, sama ya terima kasih Visinema dan Mas Angga, Anggia bisa memilih pemeran di luar dari kehidupan pribadinya. Karena jujur gue sejak punya tato, gue hidup di dalam stigma orang yang punya tato nggak bisa main peran A, B, C, D, E, F, G. Salah. Salah satunya ada Mas Angga yang bisa ngasih kepercayaan itu. Sama Om Tio ya. Mantap. Siap, terima kasih Bimo, thank you. Kita ke Reza, Reza. Scene fight juga di sini menarik banget ya buat kita juga. Ada boleh cerita nih keseruannya gimana sama Agni ini juga di scene fight-nya. Reza, silakan. Oh ya, sudah datang bersama dengan kita Agni nih, pas banget nih lagi dibahas scene fighting. Silakan. Agni ini silakan. Oke. Berarti lanjut Reza dulu ceritakan, nanti kita tanya langsung ke Agni ini untuk scene fightingnya. Silakan Zak. Oke, scene fightingnya semuanya seru ya, karena pas tahu memang back to back sama Agni Hak yang memang kita juga pernah kerja sama bareng sebelumnya dengan tim produksi Mas Angga juga pernah kerja bareng sebelumnya. Jadi prosesnya tidak membosankan dan prosesnya sangat mudah gitu, karena itu tadi karena kita udah kerja sama bareng berkali-kali, jadi prosesnya yang kita jalanin selama workshop, selama persiapan lancar-lancar, seru, dan saya harap juga scene fighting yang saya kerjakan di film Mencuri Raden Saleh ini juga bisa diterima dengan baik dan tidak lupa begitu aja gitu, karena yang saya concern di setiap scene fighting saya selalu jagain memorable yang akan penonton tangkap setelah nonton filmnya sih, setelah nonton scene fighting itu sendiri gitu. Siap, terima kasih.